Jadi ada baiknya kita manfaatkan sebaik-baiknya Ramadan ini harus Ustaz ya. ya. Dan memperbanyak ibadah juga Ustaz ya. Harus. Dan kalau misalkan di Ramadan ini hikmah apa Ustaz yang paling bisa kita lakukan untuk memperbanyak ibadah apa nih Ustaz? Kalau di bulan suci Ramadan ini, yang di bulan suci Ramadan itu perbanyak sholat sunat itu. Sholat sunat. Sholat sunat kayak tarawih itu, sholat malam, memperbaiki sholat itu luar biasa dahsyatnya. Kemudian yang kedua, tadabbur Quran. Gimana Makanya, tuh Ustaz? tadabbur la qira'ata illa bitadabbur Quran. Tidak ada bacaan Al-Quran kecuali pengartian, pengamalan, penghayatan. Jadi kita banyak membaca Al-Quran. Karena membaca dengan mendengar itu pahalanya Sama Ustaz sama ya? dia mendengar. Berbanyak membaca Al-Quran. Jadi kita fokus untuk di bulan suci Ramadan ini fokus terus ibadah. Karena biasanya di luar Ramadan kita fokus dunia. Dunia terus. Jadi khusus untuk Ramadan ini kita fokuskan ibadah. Karena apa? Amal-amal berlipat pat ganda. Doa mustajab. Semua amal ibadah kita itu luar biasa. Ya, yang sunnah saja jadi wajib dia. Luar biasa. Nah, makanya kalau yang halal saja dikendali, apalagi yang haram. Makanya di bulan suci Ramadan ini hikmah banyak sekali. Tak kala kita nanti berbicara dengan teman, berbicara tentang orang lain, rasanya nggak enak. Mau mencuri nggak enak. Kenapa? Aku puasa, takut aku batal. Nanti saja habis maghrib. Jadi untuk sharing curhat kita jangan habis maghrib aja. Kenapa? Takut aku batal. Jadi orang yang puasa itu luar biasa. Manhatu anil ismi. Tahu artinya? Manhatu anil ismi. Ismi artinya dosa. Kalau sin, ismi nama. Ismi ajis, namaku ajis. Kalau fa, ismi artinya dosa. Dosa disebut juga dengan bahasa Arab zanbun. Zanbun. Maka itu ketika kita ini berpuasa ini, Allah cegah seseorang itu tidak untuk melakukan maksiat. Makanya orang berpuasa selalu, aduh mak, nanti batal puasaku. Aku mau berbohong, takut batal. Capek aku tahan. Lapar dan minum. Enggak, nanti aja habis maghrib ya, kita curhat. Jadi ketika kita berpuasa itu luar biasa. Kayak ada benteng yang Kayak ada benteng. Kita mau mencuri, mau teken nih. Ini katanya lembur, padahal nggak lembur. Batal puasa. Ada yang mencegah. Ada was-was dalam diri Ustaz ya. Batal, aduh batal. Mau menipu, batal. Mau korupsi, batal. Nggak ada arti, lebih baik aku minum. Nah, jadi selalu kita dihantui dengan was-was untuk tidak melakukan maksiat. Begitu hebatnya puasa ini. Maka itu kita usahakan, setelah Idul Fitri ini kita usahakan puasa Senin Kamis. Indah sekali puasa itu. Hikmahnya banyak sekali. Bahagia kita ketika berbuka, hikmahnya berbahagia kita. Bahagia sekali. Indah. Memang puasa ini sangat indah. Saya merasakan diri saya sendiri. Saya ini bukan ria. Saya biasakan untuk lapar. Makanya saya di luar Ramadan saya coba puasa Senin Kamis walaupun nggak sahur. Kenapa? Ada satu kebahagiaan pada diri saya. Saya itu kan banyak dosa-dosa saya. Mungkin dengan puasa Senin Kamis membuat saya diampuni dosa-dosa saya. Kemudian keberkahan itu datang. Habis itu kenyamanan, kebahagiaan, bahkan kesehatan saya luar biasa. Ketika saya puasa itu saya kuat. Ada sesuatu magic gitu. Supernatural power. Ada kekuatan yang luar biasa. Saya bahagia, saya senang. Jadi ketika saya coba untuk tidak puasa di luar Ramadan Senin Kamis itu, pas makan pagi itu kayaknya agak lain perut. Gak enak, gak nyaman. Kenapa? Sudah merasakan kenikmatannya. Nikmat benar gitu. Makanya ada doa, ya Allah tancapkan iman pada diri hamba ya Allah, agar hamba merasakan begitu nikmatnya beriman kepadamu. Indah sekali kita kalau berpuasa itu. Hikmahnya banyak sekali. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Karena semua perintah Allah itu banyak hikmahnya. Mengapa kita tidak boleh berjudi? Mengapa kita tidak boleh mabuk? Karena banyak. Mengapa kita tidak boleh makan babi? Karena banyak hikmahnya. Dan itu semua untuk kebaikan kita ya, gitu Ustaz ya. Diri kita. Maka itu kalau kita do the best, you find the best. Berbuatlah terbaik untuk akhirat kalian dan kalian akan mendapat nilai terbaik kelak di akhirat nanti. Maka itu indah sekali kalau kita taat kepada Allah. Iya, sampai dikatakan bahwasanya beribadahlah kamu seperti kamu mati esok hari Ustaz ya. Ya. Jadi ada Edgiu yang mengatakan ikmal artinya perintah, filul amri dalam nusur ikmali dunyaka
berbuatlah untuk duniamu. Iya. Li dunyaka. Ka. Li untuk duniamu. Ka'annaka ta'ishu abadan. Ka'annaka seolah-olah kamu ta'ish. Ta'ish itu artinya kamu hidup. Ingat ini, ingat itu. Ingat ini, ingat itu. Ingat ini, ingat itu. Mohon maaf ya. Tadi subuh waktu sholat tadi, ada nggak ingat mau pakai jilbab apa saya hari ini, mau pakai baju apa, mau pakai jam berapa, mau pakai tas apa, jam berapa aku pergi nanti, atau nanti sahur, nanti buka puasa pakai apa ya, apa pakai tongkol, apa pakai daging, ada nggak di pikiran? Jujur, itulah tugas setan. Makanya kalau kita sholat sendiri, makanya kita bagi laki-laki berjamaah. Wanita tidak dianjurkan berjamaah. Wanita bukan tidak dianjurkan berjamaah. Wanita tidak dianjurkan ke masjid selama sejauh tidak menimbulkan fitnah. Please to the mosque, silakan ke masjid. Tapi kalau menimbulkan fitnah, apalagi janda-janda yang cantik, yang bersih putih bening, kan menimbulkan fitnah dia ke masjid. Pagi pakai lipstick sampai 5 inci, bedak setengah kilo, minyak wangi sampai setengah botol, kan menimbulkan fitnah. Lebih baik di rumah. Lebih baik dia di rumah. Dan di rumah katanya harus di kamar lagi tersembunyi, Ustaz ya. Habis itu di kamar itu paling itulah sebaik-baiknya sholat. Gitu. Kan ada sebaik-baiknya sholat kan. Kalau ke masjid pun nggak apa-apa, tapi jangan menimbulkan fitnah. Nawaitunya semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, bukan untuk cari jodoh, bukan untuk cari kasih nampak sama mertua, tidak. Tergantung sama nawaitu. Kullu amalin binniyah. Segala sesuatu itu tergantung dengan niat kita. Nah Ustaz, tadi juga disebutkan bahwasanya salah satu hikmah di bulan Ramadan ini memperbanyak atau tadabbur Quran ya Ustaz. Dan kalau misalkan kita tadabbur Quran itu pastinya kalau setiap sholat kita buat list seperti itu bisa Ustaz? Maksudnya buat list gimana? Misalnya kita di hari ini mau tamatin 1 juz, tapi kita buat list biar nggak terlalu berat gitu Ustaz. Jadi perintah itu mutlak. Tidak boleh nego-nego. Ya Allah, aku mau minum khamar sedikit aja, secuil saja, setetes saja. No way, tidak boleh, tetap haram. Qaliluhu wa kasiruhu haram. Qaliluhu artinya sedikitnya, wa kasir much, banyaknya tetap haram. Tapi perintah Allah itu semampu kita. Kita nggak bisa sholat berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, isyarat. Begitu juga dengan baca Al-Quran. Semampu kita, semaksimal seikhlas kita, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, yang penting semampu kita, ikhlas nggak kita, bismillah, itu kewajiban Allah, semampu kita. Nah, kayak saya bilang tadi, sholat kan wajib, suruh berdiri, nggak bisa dia, ya duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, tidur pakai isyarat. Begitu indahnya perintah Allah itu. Maka itu segala perintah Allah itu lakukanlah semampu kita, tapi jangan main-main. Dia sebenarnya bisa berdiri, tapi pura-pura saking duduk, itu enggak. Allah ya'lamu ma tusiruna wa ma yu'linu. Allah mengetahui isi hati kita. Jangan main-main. Itu bahaya, very very danger. Kalau kita suka mengolok-olokkan Allah, nanti takutnya kita sebelum akhir hayat kita diolok-olokkan. Bagaimana cara Allah mengolokkan? Gampang saja, dikasih stroke aja kaki sebelah kanan. Tertatih-tatih, kita nggak bisa ke kantor, nggak bisa lagi jogging, nggak bisa naik sepeda. Begitulah kalau kita, jangan coba-coba mengolok-olokkan Allah. Maka itu berbuatlah terbaik, apa perintah Allah itu kita laksanakan dengan ikhlas, betul-betul dari hati yang paling dalam, sebagaimana tadi yang saya katakan surah Al-Bainah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan juga Ustadz dikatakan bahwa saja kalau misalkan waktu sahur itu waktu yang luar biasa Ustadz untuk istighfar. Menurut Ustadz gimana nih Ustadz? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ada waktu singkat menjelang fajar. Waktunya singkat loh. Disebut dengan sahar. Sahar. Sin ha ra. Sudah? Sin ha ra. Sahar. Jamaknya ashar. Ashar. Ya Ustadz. Silakan buka surah Ali Imran kalau nggak salah saya ayat 17. Wa mustaghfirina bi ashar. Nah, itu ayat Al-Quran. Kalau nggak salah saya Ali Imran. Satu lagi Az-Zariyat ayat 18. Wa bi ashar wa bil ashari, karena pakai bi, harfu jar. Bi itu harfu jar. Jadi setiap ada harfu jar, ujungnya tuh harus kasrah, harus dibawa. Wa bi ashari hum yastaghfirun.
Itu dalam surat Az-Zariyat ayat 18. Yang tadi kalau nggak salah saya Ali Imran ayat 17, wa mustaghfirina bi ashar. Artinya apa? Ciri penduduk surga yang Allah kasih nampak di muka bumi ini yang sedang beraktivitas. Perhatikan baik-baik. Yang sedang beraktivitas. Siapakah mereka? Ayat Al-Quran sudah jelas. Wa mustaghfirina bi ashar, tadi Ali Imran 17, wa bi ashari hum yastaghfirun. Az-Zariyat ayat 18. Mereka yang beristighfar di waktu sahur. Jadi waktu menjelang fajar disebut dengan sahar, sahar jamaknya ashar. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya disebut dengan sahur. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang tahu sahur itu makan. Sekarang jam berapa sahur itu? Jam 4 lewat lah. Oke, jam 4 lewat. Mungkin ada lagi yang lain. Jam berapa? Sahur itu setengah jam sebelum azan subuh. Makanya bagusnya sahur diakhirkan. Ya. Jangan di awal-awal, diakhirkan. Di akhir. Sahur itu harus sebaiknya diakhirkan. Beda dengan berbuka, diawalkan. Ya, sunnahnya. Nah, jadi tolong itu banyak orang yang nggak tahu. Kadang-kadang ada orang jam 3 kan ada di sini saya kan ada nyanyi-nyanyi itu kan. Hei ibu bapak kan ada gitu. Jam berapa itu? Jam 3 sekian. Nah, sebenarnya ya hampir dekatkanlah dengan sahur, waktu sahur. Karena sahur itu setengah jam sebelum azan subuh. Setelah ibu makan, bapak makan, anak-anak makan, itu alangkah bagusnya beristighfar. Makan 10 menit silakan, 12 menit lalu kita beristighfar. Karena ayat Quran itu mengatakan wa mustaghfirin. Mustaghfirin itu orang-orang yang beristighfar. Wa mustaghfirina bi ashar. Orang-orang beristighfar waktu sahur. Pada ayat satu lagi tadi, wa bil ashar, dan waktu sahur mereka beristighfar, mohon ampunan Allah. Makanya bulan Ramadan ini disebut bulan kerinduan karena bulan Ramadan ini bulan taubat. Bulan ampunan, pintu surga terbuka, neraka Allah tutup, amal berlipat ganda, doa-doa mustajab, luar biasa. Maka itu perbanyak istighfar. Di balik lafaz istighfar itu ada dua. Yang pertama, astaghfirullahaladzim satara. Artinya ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa hamba. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Nah, ini namanya gentleman. Jangan jadi bencong, banyak bencong ya. Jangan jadi bencong ya. Allah ciptakan zakara wal unsa. Allah ciptakan laki-laki dan wanita. Jadi nggak ada yang ketiga ya. Ya, nggak ada yang kebencong. Nggak ada yang samar-samar, Ustaz. Nggak ada. Itu nggak ada. Nah, itu Allah ciptakan. Maka itu astaghfirullahalazim, makna yang pertama adalah satara. Ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa hamba ya Allah. Maka itu tak kalah seorang hamba itu datang kepada Allah, mengakui segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan, lalu dia berjanji bertobat, berjanji tidak mengulangi lagi. The first and the last, pertama dan terakhir, tidak ada kata-kata pengulangan maksiat. Kemudian yang kedua dia an-nadam. An-nadam itu menyesali perbuatan yang telah dilakukan, dosa itu. Kemudian selanjutnya dia menyesal. Habis itu dia tidak mengulangi lagi, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi. Itu berarti Allah itu jatuh cinta dengan hamba itu. Masya Allah. Sebagaimana surah Al-Baqarah 222, Allah berfirman, innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu itu arti cinta. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai hamba yang bertobat dan hamba yang mensucikan diri. Makanya tak kalah seorang itu datang dan bertobat, Allah itu jatuh cinta. Beda dengan ayat satu lagi, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Beda lagi, bertobatlah kalian hai orang beriman jami'an semuanya, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian sukses, berhasil, merdeka, menang, masuk surga, meninggal husnul khatimah. Itu ayat satu lagi. Berarti orang yang bertobat dalam kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, kemerdekaan. Falah itu artinya sukses di dunia, sukses di akhirat. Begitu indahnya bulan suci Ramadan. Karena bulan ini bulan tobat, berbanyaklah beristighfar. Karena Allah perintahkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard
uiddat lil muttaqin. Allah perintahkan kepada kita agar kita secepat mungkin bertaubat kepada Allah. Sesegera mungkin. Jangan tunggu pensiun. Jangan tunggu nanti punya anak, nanti punya rumah baru, mobil baru, nanti kau sudah lulus pegawai mau bertobat. Tidak. Perintah Allah secepat mungkin. Karena besok belum tentu kita hidup. Boleh jadi malam ini kita dipanggil oleh Allah, maka itu disegerakan. Karena dosa-dosa yang kita lakukan mengundang bencana. Dosa-dosa yang kita lakukan mengundang musibah, malapetaka. Dosa-dosa yang kita lakukan selama ini mengundang penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, stroke, sesuai dengan surah Yasin ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum zikirtum bal antum kaum musibun. Kemalangan terjadi, musibah, bencana, malapetaka, penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, stroke, semua akibat dosa-dosa yang pernah kita lakukan masa lalu. Apa solusinya? Beristighfar, kembali bertobat. Inilah bulannya. Dan Allah berjanji, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Kami tidak akan mengazab mereka, tidak akan menyiksa mereka. Kita akan mendatangkan penyakit, wabah penyakit untuk mereka selama mereka beristighfar, selama mereka bertobat. Maka itu jangan sia-siakan bulan suci Ramadan ini. Teruslah kita berbuat terbaik, dan insya Allah mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan dari akil balik hingga hari ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah terima taubat kita. Mudah-mudahan selama 1 bulan penuh ini Allah beri kepada kita kesempatan bertobat sebelum ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan insya Allah setelah bulan suci Ramadan ini kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk itu Syederalun, pastinya penting sekali istighfar pada waktu sahur. Nah, bisa kita praktikkan di besok hari gitu ya Ustadz. Mana tahu selama ini belum diketahui oleh Syederalun. Nah, Syederalun bisa mempraktikkan untuk maksud kami istighfar di waktu sahur agar lebih mendapatkan ampunan seperti yang Ustadz katakan tadi. Nah, bagi Anda Syederalun yang ingin berpartisipasi bersama kami di sini, bisa langsung saja melalui telepon dan juga WhatsApp di 0811 68 90 20. Dan untuk itu kita break sejenak Ustadz. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.